إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. وأشهد أن الجنة حق والنار حق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله فيك إن شاء الله. اللهم صل. Allah sa va binecuvânteze inshallah această decizie, această întoarcere la naturalitate și Allah subhanahu wa ta'ala să va alături inshallah. Nu înseamnă că noi am parasit religia creștină, nu. Din contra. Eu am întărit credința mea în creștinism. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I bear witness there is none worthy of worship except Allah. And I bear witness that the Prophet Muhammad, peace be upon him, is his servant and messenger. And with that, we welcome you to the faith and to Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, is his final and last messenger. So do it in Arabic. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Perfect. Rasulullah. Rasulullah just means the Prophet of Allah. Allahu Akbar. Takbir. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ada yang menarik gitu buat Bu Francisca gitu dari Islam? Atau memang Ibu sudah lama tahu Islam tapi belum apa? Iya, kalau gitu ya? tahu Islam mungkin sudah lama. Iya. Kalau tanya kenapa itu saya belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata, itu yang saya rasakan. Iya. Tapi Ibu sebelumnya dari agama Kristen, Protestan ya Bu ya? Dulu gerejanya Bu kalau boleh tahu gereja apa? Gemim. Gemim ya, di Manado, Bu? Oh, di Manado. Iya. Ibu sudah lama di Jakarta? Di Jakarta udah hampir 3 tahunan. Hampir 3 tahun ya. Mbak Lisa ini teman apa kerja atau teman kantor? Oke. Teman di daerah mana, Mbak? Di kita Kemayoran. Oh, di Kemayoran. Baik. Apakah Ibu Francisca Degi Kawengian ini menyatakan mau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada yang memaksa, Bu? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Jadi di dalam Islam tidak ada paksaan ya, Bu ya? Apakah Ibu Francisca ini masih punya orang tua?
punya ibu. Ibu, ya. Ibunya saat ini beragama lain dengan Islam. Iya. Nanti jika ibunya menolak, Ibu Francisca nanti bisa menolak, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya Bu ya. Iya. Baik, sudah siap? Siap. Insya Allah ya. Ikuti kata-kata saya, kemudian Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah. Dengan asma Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Ashhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Alhamdulillah, saya Pak ya. Dan sejak saat ini Saudari Francisca sudah menjadi seorang Muslim, ya. Apa namanya, perangkat sholat ini ada sajadah, ini apa, hijab ya, gamis dan hijab ya. Baik, ini tolong diterima ya. Dan ini ada sejumlah uang. Ini uang ini adalah zakat sebenarnya. Zakat di mana orang yang baru masuk Islam itu termasuk salah satu dari 8 asnaf atau 8 pihak yang berhak menerima zakat. Jadi mohon diterima, jangan dilihat jumlahnya. Ini KTP-nya saya kembalikan ya. Kenapa memeluk agama Islam? Yang pertama karena mencari kebenaran itu sendiri. Karena saya sebelumnya backgroundnya adalah Nasrani, saya mencari kebenaran bahwa apakah benar Allah itu 3 jadi 1 atau 1 ada 3 gitu. Dari situ muncul kebingungan, ada perdebatan juga dalam batin. Nah, dari situ mulai mencari tahu dan mulai belajar tentang Islam itu sendiri. Nah, dari situ saya yakin dan saya percaya bahwa Yesus itu adalah Nabi. Nah, dari situlah saya memutuskan untuk ini adalah yang benar gitu. Dari situ saya memutuskan untuk menjadi Islam. Kayaknya surat Maryam ya. Maryam. Waktu Nabi Isa di pangkuan ibunya. Itu. Yang berbicara. Iya, yang aku ini hamba Allah. Iya, aku itu. Diberikan kitab Injil. Iya. Itu surat Maryam ayat ke-30 kalau nggak salah. Ya. Itu ya. Alhamdulillah, di situ ada pernyataan yang jelas ya. Ya, di situ. Bahwa Nabi Isa hanyalah seorang hamba Allah. Hamba Allah adalah Nabi. Sedangkan di Bible juga disebutkan Yesus juga Nabi. Iya. Kemudian Yesus juga berkata di situ kalau sembahlah Allah gitu kan. Ya, Allah. Allahmu dan Allahku gitu. Ya. Jadi ya saya rasa ya itu cukup jelas kalau sebenarnya Yesus sudah menunjukkan bahwa dirinya itu bukan Allah gitu, bukan Tuhan gitu. Ya. Di sini tertera agamanya Kristen, betul? Iya, betul. Sebelumnya Kristen apa? Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Gerejanya boleh sebutin? Di GBI. GBI, Betani. Iya. Gembalanya Pak Insinyur Niko. Iya, betul. Sama lagi. GBI Betani ya. GBI Betani di mana? Di The Breeze, BSD. Oh, BSD. Baik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saksi kemana? Amin. Saksi? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya? Alhamdulillah. Sudah pernah latihan? Baca 2 kalimat syahadat?
Belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah. Jadi tapi sudah lancar ya. semenjak saat ini Friska Melinda sudah sah menjadi seorang muslim. Di hadapan saya ada saudari Stefania Helena Meo, betul ya namanya? Berada di Masjid Asyidik Cikeas. Apakah Mbak Stefania berkeinginan untuk masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada yang memaksa? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dalam Islam itu ada syariat, yaitu sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji jika mampu ya. Apakah Mbak Stefania berjanji di hadapan saya untuk menjalankan syariat-syariat tersebut? Iya, saya berjanji. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu anna Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah ya. Sah ya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Dan Rasulullah. Terus aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Masa cium tangan mama. Woi, cantiknya. Alhamdulillah ya. Ya udah, tadi KIA-nya mana? Saya foto dulu. 2009 itu ibu masih menikah? Masih. Terus setelah bersyahadat ribut? Udah mulai. Udah sampai diterbangin ke Manado. Dibawa ke patung Yesus. Waduh, suruh ngapain? Suruh baptis lagi. Waduh. Saya nangis tuh sama Umi cerita. Nah, dirampas tuh HP. Kabur dari Manado. Nah, saya larinya ke itu tuh Ustadz Nababan tuh yang di Bintaro itu. Ya. Nanti pelan-pelan kita urus anak-anak, kita ambil. Yang penting Lita di sini kuat dulu, itu kata Umi. Setahun ya? Setahun. Itu setahun pisah berarti sama anak-anak? Ya. Anak berapa, Bu? Tiga. Ini masih Marsa bontot. paling kecil? Kecil. Suami Batak atau? Suami Batak. Suami Batak juga? Batak. Dulu ibu gerejanya apa? HKBP? Oke. Namanya Antonius Renald, ya betul ya? Betul. Antonius Renald, namanya Katolik banget ya? Iya. Nah, panggilannya Ray berarti? Panggilannya Ray. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi saudara Ray ini untuk bersyahadat ya? Ya. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat, sudah kan? Sudah pernah dengar kan? Sudah tahu artinya? Sudah mengimani dalam hati? Ya, sudah menerima dengan ikhlas? Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, kita akan berjabat tangan, kita akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan
selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah. Adalah. Utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya. Sah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya mau peluk dulu sebentar saudara seiman saya yang baru nih. Mudah-mudahan istiqomah. Tinggi banget sih nih. Susah banget meluknya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita sekarang sudah menjadi saudara dalam iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nanti semuanya istiqomah, terkhusus buat saudara Re ya, mudah-mudahan istiqomah dan kita semuanya nanti insya Allah husnul khotimah. Amin ya. Amin. Ibu Ria nanti menuntun syahadat Ibu Desri. Ibu Ria nanti mengucapkan dalam bahasa Arab. Ibu Desri ikutin. Setelah bahasa Arab selesai baru artinya dalam bahasa Indonesia. Gitu ya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan kalau buat ibu-ibu yang mau memberikan selamat. Udah ya. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya? Sah ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh ya, Abel bersunat belum? Belum. Cari waktu, hari apa, kasih tahu kita ya, nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Ya, sunat di rumah gratis, nggak usah bayar. Ya. Tentuin nanti hari apa, tanggal berapa. Oke? Berani kan? Berani dong. Oh, cuma sunat aja nggak berani. Sehari selesai kan, maksudnya udah keringnya tuh. Nggak, kalau yang ini mungkin kurang lebih maksimal 2 minggu lah. Maksimal 2 minggu. Pas liburan ini loh, seharusnya. Pas liburan ini. Udah, jangan lama-lama. Tentuin kalau bisa besok. Kita kirim juru sunat ke rumah. Jadi dulu kan suka main sama tetangga. Tetangga yang kalian saudara, terus dia tuh suka ngaji. Terus kadang suka ngikut-ngikut, kayak suka dengerin dia ngaji. Terus habis itu tahun 2018 pernah ikut ke pesantrennya teman, abangnya teman. Di situ juga sholat tapi masih Kristen. Terus udah ikut sholat. Iya. Ikut. Ibunya tahu nggak tuh? Masih Kristen udah sholat gitu, belum tahu. Kalau dia enggak, kalau ini iya. Ibu tahu. Jadi juga pernah sholat sebelum ini. Ikut-ikutan. Sholat di mana? Di mana pertama sholat? Di Keranggan. Di tempat apa itu? Di masjid?
Hah? Kagak, itu musola itu yang di Anggrek. Oh, Anggrek 9. Iya. Al-Ikhlas. Siapa yang suruh sholat itu? Mau sendiri? Iya, awalnya Anur, musola Anur. Iya, Anur. Ah, ini ada bingkisan nih. Aduh. Ini ada buku tuntunan sholat ya. 1, 2, berarti 1 lagi. Saya kasih satu-satu ya biar nggak rebutan ya. Nanti bisa dibaca masing-masing. Oke, sebentar. Nah, masing-masing juga mendapatkan hak yaitu uang zakat. Bu, ini ada uang zakat khusus buat orang-orang yang baru masuk Islam. Ibu jangan lihat jumlahnya, ini adalah hanya kami melaksanakan amanah kami untuk orang-orang yang baru masuk Islam, karena orang-orang yang baru masuk Islam itu termasuk satu dari 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Ya, tolong diterima dengan baik ya masing-masing, Bu. Ini, ini Abel ya. Wah, ini berarti yang dapat sarung berarti Abel doang dong nih. Ini ada sarung nih, tolong diterima nih. Ya. Sama buku Iqra. Nah, ya. Kalau wah, berarti belum disiapin nih. Ini buku Iqra-nya buat Lena. Sama ada satu lagi di sini. Bentar. Abel dapat sarung, Dena dapat kerudung sama Bulina. Bulina sama Dena juga dapat mukena. Warnanya nanti roundingan lah mau yang mana dah. Nanti juga kita titip Quran ya, Bang Jack ya, kita kirimin Quran ya. Quran kita lagi di Masjid At-Taibin Senen. Kita lagi mau ambil nih, ambil pakai ini, membawa. Jangan pakai mukena ya. Kalau lagi libur mending buruan. Ya. Bu Lena silakan hari ini. Lebih cepat lebih baik. Saudara Haryanto Persauran Sinaga, Anda pada saat ini dan nanti setelah melaksanakan syahadat ini Anda akan menjadi seorang muslim, dan tentu tidak ada paksaan ya, dan memang di dalam urusan menjadi muslim itu tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Al-ayah, karena sudah nyata jelas mana jalan-jalan yang mengantarkan kepada petunjuk dan keselamatan daripada jalan-jalan yang membuat hidup kita itu adalah salah ya. Oleh sebab itu mari kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya kira cukup ya, tidak usah panjang lebar, bahwa saudara telah menjadi muslim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami, dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslim
Haji. Udah kayak Pak Haji. Nah, saya juga ditemenin dengan seorang mualaf juga, Cileni ya. Sebenarnya sama semua nih, cuman beda waktu aja ya. Bang Valen ini yang paling fresh nih, baru hari ini. Tadi pukul 12:30 ya kurang lebih ya. Bada zuhur di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Masya Allah. Terima kasih Godondi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Valen. Waalaikumsalam Cileni. Selamat ya Bang Valen ya. Sama-sama. Hari ini sudah memantapkan hati, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa berikrar mengucapkan kalimat syahadat. Karena banyak orang di luar sana yang mungkin belum diberikan hidayah itu gitu loh. Ada orang yang masih mengeraskan hati, bahkan mungkin menganggap kami-kami yang sudah dapat hidayah ini seolah-olah kami yang murtad gitu ya, atau kami yang salah jalan gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum buat para viewer dari Kodonditan ya, yang di bawah, yang di live chat. Jadi fansnya ini. Udah banyak fansnya. Ya, jadi pertanyaan cukup bagus ya dari Cile ini, kenapa Bang Valen itu sampai terinspirasi bahkan mendapatkan hidayah dari satu religion yang mungkin sering kali dibicarakan di luar sana ya. Kalau pribadi saya ngelihat Islam itu salah satu agama yang cukup apa ya, cukup menomorsatukan akal gitu Cile ini. Jadi akal, adab, terus habis itu sopan santun. Namun ada yang lebih dari Islam. Islam itu di dalam perspektif iman saya yang dulu, yang religion saya yang dulu di Judaism. Jadi Jewish itu melihat Islam itu agama monoteistik yang cukup sempurna. Dan semua otoritas rabi itu mengajarkan bahwa Islam itu agama yang benar. Oh iya, berarti sebelumnya Bang Valen ini keyakinannya Yudaisme ya? Yudaisme, jadi bukan Kristen ya Bang Valen ya? Kalau sebelum Judaism dari lahir udah Kristen. Dari lahir dari orang tua Kristen, lalu hijrah ke Judaism. Di Judaism saya menemukan kebenaran di dalam Islam. Melalui Judaism saya ketemu sama Islam. Jadi dari hijrah mempelajari. Kalau di Yudaism itu juga sebenarnya udah tauhid, cuman tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Apakah benar seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya. Baginda Rasulullah itu kalau di luar sana kan banyak nggak ngerti Cile ini. Iya. Itu nama baginda di mana kan gitu. Iya. Banyak orang itu yang nyari nama baginda Rasulullah itu di Torah, Nevi'im, Ketuvim, nah kayak gitu tuh. Iya. Tapi kalau mereka yang tahu, pertama, Islam itu sebenarnya itu agama di zamannya itu para rabi udah mengkodifikasi seperti itu. Jadi kalau secara harafiah mungkin di era abad ke-6, ke-7, tapi kalau dari sisi yang lebih teologis itu sudah ada di zamannya Nuh. Itu para rabi ngomong demikian. Kenapa? Karena di Islam sendiri itu udah ngajarin yang namanya Sefa Miswot Menenoa. Itu artinya apa itu? 7 perintah hukum Nuh. Menuhankan satu Tuhan itu paling utama. Nah, jadi bagaimana pandangan Judaisme mengenai Yesus itu? Yesus itu sama seperti baginda Rasulullah. Ada dalam literatur Jewish itu namanya Melachim ul Milchamot. Jadi di dalam Melachim ul Milchamot di chapter 11 alinea yang keempat di sana dinarasikan baginda itu disebut sebagai Yismail. Jadi baginda Rasulullah itu adalah salah satu bagian dari rencana Hashem untuk mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Jewish dan mempromosikan satu Tuhan. Itu dikodifikasi sama Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, dan dikemistrikan dengan Sefanya 3 ayat 9. Yang dianggap Mesias menurut Jewish itu? Kita belum tahu. Oh, jadi sampai sekarang mereka masih menunggu. menanti? Iya. Masih menunggu kedatangan Mesias itu. Tapi mereka untuk mengakui kerasulan Nabi Muhammad juga gimana? Tidak bisa. Maksudnya Jewish juga tidak bisa mengakui kerasulan baginda Nabi Muhammad. Oke, pertanyaan bagus lagi nih ya. Jadi Jewish itu melihat baginda Rasulullah bukan nabi bagi bangsa Israel. Mungkin bisa nabi bagi bangsa Arab, tapi bukan nabi sebagai bangsa Israel. Tetapi baginda Rasulullah itu juga salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempromosikan satu Tuhan itu tadi. Makanya para rabi kemarin waktu Rabbi Yehuda Glix berdialog dengan para petinggi Nahdlatul Ulama di Jakarta,
Rabi Yehuda menyampaikan kepada para petinggi Nahdlatul Ulama untuk mempromosikan satu Tuhan yang sama itu tadi, Ci. Cuma beda kalau Judaism kan halakha, syariat, dan Jewish itu punya nabi tersendiri eksklusif mereka, dan umat Islam punya nabi yang diyakini sama umat Islam. Ya kita juga berharap mereka satu hari juga bisa dapat hidayah. Amin, Bu. Oke, kalau Bang Valen ini dari seorang Judaism yang taat gitu ya, apa yang membuat Bang Valen ini bisa digerakkan Allah untuk bersyahadat? Ya sebenarnya simple gini, Cik. Islam itu ngajarin kita itu segala sesuatu pakai akal. Nah itu pertama. Terus habis gitu ketika saya mengikuti semua materi pelajaran ya, baik di Khabat, Yeshiva, terus di komunitas saya yang di Jakarta, di Etskain. Nah itu ada satu perspektif dari Rabi itu bilangnya kayak begini nih. Islam itu sebenarnya agama monoteistik yang sempurna gitu. Nah terus habis gitu Islam itu apa ya, agama yang benar gitu loh. Nah ketika saya mendengar itu, saya berpikirnya gini, oke. Air mineral. Oke, gua lanjut lagi, Ci. Ya, jadi ketika para rabi ngajarin kayak begitu, saya berpikir gitu loh. Mindset saya terbuka. Di Indo ini agama yang diakui ada 5. Salah satunya Islam. Nah, kalau dalam perspektif Jewish, Islam itu agama yang benar. Kenapa saya nggak masuk di Islam itu? Nah, secara pribadi saya ngelihat Islam ya, ngelihat Islam itu kan satu agama yang mengedepankan monoteistik gitu. Menuhankan satu Tuhan, termasuk tauhidnya, mulai dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu semua menuhankan satu Tuhan gitu. Nah, kenapa nggak saya masuk ke situ kan gitu? Simpelnya kayak gitu gitu. Ya. Jadi sebenarnya Jewish itu juga menyarankan ya, maksudnya agama Islam ini juga tauhid gitu ya. Bukan menyarankan, tetapi Jewish sudah tahu kalau Islam ini agama yang monoteistik yang cukup perfect. Jadi ada something beautiful religion di dalam Islam. Itu para rabi ngomong kayak gitu, bukan kata saya loh. Itu rabi yang ngomong. Tapi kan enggak semua orang Jewish juga bisa seperti Bang Valen kan, yang bisa dengan dapat hidayah untuk bersyahadat gitu. Benar. Bang Valen dulu waktu di Judaism sempat jadi rabi. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Bisa tapi masih lama, 30 tahun. Harusnya kok segini gitu ya kalau begitu. Dan harus menikah ya. Harus menikah. Nggak menikah jadi nggak bisa jadi. Nggak bisa jadi rabi. Yesus di Bible Perjanjian Baru sama murid-muridnya tuh dipanggil apa? Rabi. Kalau rabi syaratnya menikah nggak? Menikah itu mitzvot pertama itu tuh. Tuh. Jadi kalau Yesus disebut rabi berarti pasti Yesus menikah. Betul nggak, Bang? Betul. Lanjut sih. Kami kedatangan seorang tamu ya, saudari Yunia ya, betul ya. Nah ini saudari Yunia ceritanya mau berbincang-bincang lah gitu ya tentang keyakinan gitu ya. Asal dari mana Yunia? Dari Jakarta. Asal Jakarta. Oke. Ada yang diragukan gitu atau gimana? Karena diragukan, jujur aku kayak pakai logika gitu. Karena pakai logika. Jadi walaupun aku Kristen, dari kecil Kristen gitu ya. Kenapa aku Kristen? Aku Kristen karena orang tua aku. Jadi bukan karena diri aku sendiri. Jadi sejak saat itu aku memutuskan untuk memulai perbandingan. Ngapain masuk Islam? Itu dia. Kalau dari perbandingannya gitu, lebih masuk akal tuh di agama Islam. Lebih masuk akal di agama Islam. Jadi yang Tuhan itu cuma satu. Kan? Esa. Malah aku kaget lagi di gereja, aku pernah ngedatengin satu gereja. Itu di penutupan doanya itu ya kan, ketiga yang Esa. Aku mikir aja sambil aku
aku berdoa sambil amin, tapi ketiga yang esa gitu loh. Aku jadi yang tadinya aku misalkan kayak berdoa husyu gitu ya kan. Aku misalkan minta berkat, aku mohon pengampunan dosa. Tiba-tiba dibilang pendetanya di ketiga yang esa, aku balik jadi kayak, bahasa Indonesia gue berapa gitu ya kan. Setelah aku esa 1 gitu loh ya kan. Sama kayak saya dulu. Saya dulu pernah baca di gereja, di belakang mimbar gitu ya, ada tulisannya ketiganya yang esa. Nah, karena orang jadi mikir ya, 3 tapi kok esa gitu nah kan. iya, makanya aku jadi maksudnya, yang tadinya khusyuk kok jadi mikir gitu ya kan. Kan esa 1 nih, esa 3 siapa? Aku bilang gitu ya, kenapa dibilang 3 gitu ya kan. Terusnya kalau 1 aja, ya mungkin yang keduanya ya patut kita contoh, kita tiru gitu ya kan. Karena mungkin baik, pasti baik gitu ya kan. Cuman tetap aja jangan ditigakan gitu ya kan. Kita cukup fokus sama yang 1, tapi ajaran untuk yang keduanya itu kita tetap ikutin gitu loh. Maksudnya maunya aku, cuman entah mereka yang salah atau salah buat lagu, aku pikir ya kan, atau salah buat statement apa kayak gimana kita nggak tahu deh ya kan. Soal bikin syair. Iya, makanya bingung juga sih. Jadi ya udahlah gitu ya kan. Memang bisa jadi bingung ya, ketiganya yang esa gitu. Nah, orang oke lah, mungkin kalau pendeta jelasin kan mungkin bisa kemana-mana lah ya. Iya. Semuanya kan ajarannya sama. Iya. Tuhan cuma 1. Tuhan cuma 1. Ulangan 64, ya kan? Nanti ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di Yesus di Markus 12:29 juga sama, mengulang. Berarti kan ajarannya sama. Ajaran sama. Terus di Islam juga sama ajarannya. La ilaha illallah. Iya. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, terus kok bisa jadi Trinitas gitu, dulu nggak diajarin sama pendetanya? Tahu deh Bang. Makanya aku juga bingung. Udah lupa, atau gimana? Entahlah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harusnya kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya. kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Tapi waktu di Alkitab memang di Alkitab memang tertulis ya kalau Yesus mati itu untuk penebusan dosa manusia ya. Tapi kan itu ajarannya Paulus. Iya kan? Bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus kan? Makanya yang bilang Yesus mati di atas kayu salib kan bukan untuk menebus dosa manusia, itu kan Paulus. Nah iya makanya aku emang Alkitab ada ya. Karena Yesus kan nggak ngomong kayak gitu loh. Nggak bilang juga di atas dia mati itu kan itu. Dia kan mati kan karena apa sih aku lupa deh. Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan. Ya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyalipan kan? Ada. Nah berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis? Oh enggak. Ini apa? Gay. Iya. Ini Bible buat gay, buat LGBT. Ada aja. Ada aja. Belum pernah lihat berarti. Belum pernah lihat, ada aja. Iya, tapi kekuatan di Al-Quran itu ada penghafalnya setiap tahunnya itu loh. Iya. Itu yang buat aku takut. Kok bisa gitu? Dari mana ya lo? Ya. Kan nggak masuk logika itu. Ya gini, jadi logikanya cuma begini doang. Kalau Al-Quran itu
tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Nah, makanya kan. Gitu. Anak-anak kecil sekarang udah hafal Quran, bisa gitu. udah hafiz Quran. Makanya. Anak kecil loh ya. Anak kecil. Gitu. Ya oke, anak kecil atau yang mau remaja itu memang lebih mudah menghafal karena otak gitu. Biasanya. Kita yang udah gede gini ngurusin kehidupan yang ruwet mungkin udah susah menghafal. Tapi anak-anak remaja kan istilahnya pikiran masih bersih, lebih mudah menghafal. Lebih fokus juga kali ya mereka. Ada nggak anak-anak kecil yang menghafal Bible gitu? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Belum pernah nemu ya? Belum pernah nemu. Baik, bismillah ya. Alhamdulillah saudari Yunia pada malam hari ini sudah menyatakan keinginannya untuk masuk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi sudah mantap ya. Nah, kalau pakai hijab sekarang malah kelihatan Cinanya loh. Serius. Jadi tadi nggak pakai hijab malah nggak kelihatan Cinanya ya. Lucu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gini. Sudah pernah dengar kan ya 2 kalimat syahadat? Pernah ya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Pernah dengar ya? Artinya juga sudah tahu kan? Tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah cuma gitu doang. Perlu latihan? Enggak. Nggak usah, langsung ya. Baik, kalau gitu kita akan melakukan prosesi syahadat. Tapi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih. Ada 3 pertanyaan ya buat Yunia. Pertama, apakah Yunia ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Yang kedua, Yunia masih punya orang tua kan tadi kan? Pasti. Mereka sudah tahu belum kalau Yunia mau masuk Islam? Tahu. Tahu? Tahu. Keberatan? Enggak. Enggak. Alhamdulillah dong. Tapi andai kata misalnya keberatan juga Yunia boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat Islam. Yang pertama setelah syahadat nanti ada sholat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu ya. Apakah kira-kira saudari Yunia berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah SWT untuk melaksanakan syariat tersebut? Insya Allah. Insya Allah. Udah bisa ngomong insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi saudari Yunia ya untuk bersyahadat. Ikutin kata kalimat saya. Nah, dalam bahasa Arab nanti dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat buat saudari Yunia. Ada yang perlu saya sampaikan. Kalau di dalam Islam itu kita memahami begini. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta atau satu Tuhan. Jika bayi ini nanti besar, dia menjadi Kristen, Yahudi atau Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi ketika dia mengenal Islam, atau mungkin dia sampai menerima Islam, bahkan sampai dia mau masuk Islam, itu artinya sebenarnya dia bukan pindah agama. Tapi sebenarnya itu kembali ke fitrahnya, kembali ke fitrah sebagai orang yang muslim gitu. Ya, muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada satu Tuhan. Dan di dalam Islam kita juga memahami, setiap orang yang masuk Islam, itu insya Allah dosa-dosanya diampuni. Dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam. Insya Allah ya, dosanya semua diampuni. Tetapi, ya, kebaikan yang sudah pernah dilakukan, dari mulai akil balik sampai masuk Islam, itu nggak dihilangin. Tetap dicatat sebagai pahala, insya Allah. Jadi dosanya diampunin, kebaikannya tetap dicatat. Ya, Alhamdulillah.